Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kita lanjutkan program belajar kita. Program belajar P3K PGSD Kompetensi Teknis tahap 3. Tentunya kita sudah memasuki ke part 22. Nanti silakan teman-teman semua terus simak pembahasannya, dan semoga saja materi ini nanti membantu teman-teman dalam menghadapi seleksi tahap 3 yang tentunya untuk tahap 3 ini seleksinya lebih ketat gitu ya. Lintas daerah sudah bisa masuk, lintas provinsi pun bisa masuk. Ya, silakan teman-teman pelajari baik-baik materi yang kita sampaikan dari program 1 sampai seterusnya gitu ya. Oke, itu saja. Perhatikan gambar, di situ ada gambar belalang. Belalang apa jangkar itu ya kelihatannya? Ya belalang, anggap saja belalang gitu ya. Dan yang satunya adalah nyamuk. Apa perbedaan dari metamorfosis belalang ya, dan nyamuk atau yang opsi B itu ya? Apakah A, daur hidup nyamuk tidak mengalami imago, B, daur hidup belalang mengalami larva, C, daur hidup nyamuk mengalami pupa, D, daur hidup belalang mengalami tahapan pupa, atau E, daur hidup belalang tidak mengalami fase telur. Oke, coba perhatikan teman-teman, berarti kita diminta untuk menganalisa, membandingkan juga ya antara metamorfosisnya belalang dan metamorfosisnya nyamuk gitu ya. Bagaimana metamorfosis belalang dan bagaimana metamorfosis nyamuk? Kita kaji dulu yang belalang gitu ya. Belalang itu mengalami metamorfosis tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Karena bentuk kecilnya itu dengan bentuk besarnya tidak terlalu berbeda jauh. Itu intinya ya. Daur hidupnya kita bisa tuliskan, yang pertama itu gambarnya belalang dewasa itu bertelur. Ya, telur kemudian menjadi belang kecil, semakin besar akhirnya besar. Nah, jadi telur, nimfa, imago. Nimfa itu artinya belalang kecil. Bedanya dengan belalang besar atau imagonya apa? Ini bentuk sayapnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nimfa dengan imago itu tidak sama, tapi bedanya sedikit. Tidak sama tapi perbedaannya hanya sedikit. Makanya di situ tertulis antara nimfa dan imago. Oleh karena itu inilah yang membedakan antara hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kalau tidak mengalami metamorfosis itu bentuknya tidak ada bentuk nimfanya gitu ya. Jadi langsung misalkan telur menjadi ayam gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu daur hidup belalang sudah ya. Jadi daur hidup belalang itu yang tidak mengalami atau mengalami metamorfosis tak sempurna ya. Belalang mengalami metamorfosis tak sempurna karena daur hidupnya hanya telur, nimfa, imago. Sekarang kita lihat yang nyamuk itu ya. Nyamuk di situ ada gambarnya ya. Ada telur, kemudian menjadi larva atau jentik-jentik, kemudian menjadi seperti kepompong, kemudian menjadi dewasa gitu ya. Jadi nyamuk itu mengalami metamorfosis sempurna gitu ya, mengalami metamorfosis sempurna karena daur hidupnya kita mulai dari telur, larva itu nama lainnya jentik-jentik itu ya. Kemudian pupa itu seperti kepompong gitu teman-teman, itu ya bentuknya seperti kepompong gitu ya. Kemudian menjadi imago itu dewasa ya teman-teman ya. Jadi bedanya seperti itu. Belalang itu telur, nimfa, imago, sementara nyamuk telur, larva, pupa, imago. Kita lihat opsi yang A. Daur hidup nyamuk tidak mengalami imago. Nah, nyamuk itu yang mengalami imago. Belalang juga mengalami imago. Jadi yang A salah gitu ya. Yang B, daur hidup belalang mengalami larva. Belalang itu tidak mengalami larva, ya langsung dari telur menuju ke nimfa. Jadi ini juga salah. Yang C, daur hidup nyamuk mengalami pupa. Nyamuk ada pupanya enggak atau kepompongnya enggak? Iya, betul ya. Jadi jawaban C itu benar. Yang D, daur hidup belalang mengalami tahapan pupa. Belalang itu adalah hewan yang mengalami metamorfosis tak sempurna, jadi tidak ada tahapan pupa. Yang ada adalah telur, nimfa, imago, nimfanya gitu ya. Jadi ini bukan. Yang E, daur hidup belalang tidak mengalami fase telur, jelas salah ya. Baik belalang maupun nyamuk itu dua-duanya mengalami fase telur gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Perhatikan paragraf berikut. Tidak dapat disangkal bahwa praktik berpidato menjadi semacam latihan untuk membangun rasa percaya diri.
Jika rasa percaya diri itu sudah besar, kita dapat tampil tenang tanpa digoda rasa malu, takut, dan grogi. Ketenangan inilah yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan pidato. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan atau bahkan kemahiran berpidato. Paragraf di atas termasuk jenis paragraf titik-titik. Jadi salah satu hal yang penting yang harus dipelajari pada bahasa Indonesia SD yang sering keluar di tes P3K adalah bagaimana teman-teman itu menerjemahkan teks, menggolongkan ke dalam jenis-jenisnya, yaitu narasi, argumentasi, eksposisi, persuasi, deskripsi. Itu teman-teman harus bisa, gitu ya. Bagaimana cara membedakannya kita sudah pernah berikan berkali-kali. Ini salah satunya ya. Yang lain ya teks prosedur, kemarin kita sudah bisa membuatnya. Kemudian daftar pustaka juga sudah kita ulang-ulang. Semoga dengan pembelajaran dari daring My Channel itu semua teman-teman sudah bisa. Jadi nanti ketika tes itu ya tinggal klik, nah itu dan lolos gitu ya. Oke, kalau narasi teman-teman ya, narasi itu sudah kita pernah bahas ya. Narasi itu adalah teks yang isinya tentang urutan kejadian atau urutan peristiwa. Biasanya ada alur waktunya atau alur kejadiannya gitu ya. Kemudian kalau argumentasi itu isinya ya argumen itu pendapat ya, pendapat atau gagasan, tapi harus diperkuat dengan data-data sebagai pendukung. Itu namanya argumentasi. Kemudian kalau eksposisi itu sebenarnya saya mengatakan bahwa teks eksposisi itu sama dengan teks informasi. Teks-teks berita yang ada di koran itu namanya teks eksposisi. Isinya berisi teks informasi, sifatnya jelas, padat, mudah dimengerti, kemudian menarik untuk dibaca. Isinya biasanya fakta-fakta, bukan opini ya, fakta-fakta. Kemudian apa yang disebut dengan teks persuasif? Yang namanya teks persuasif itu adalah teks yang isinya ajakan, berisi ajakan gitu ya. Ada kata-kata ajakannya, nanti kita akan bahas gitu ya. Kemudian teks deskripsi itu deskripsi, mendeskripsikan, itu artinya menggambarkan. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek atau tempat atau peristiwa yang proses penggambarannya dilalui dengan panca indera itu ya. Misalkan melihat suasana, melihat mendengar suasana gitu ya. Ya, penggambaran objek, tempat, peristiwa yang melibatkan indera. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, di situ ada kata-kata marilah. Marilah itu kata kunci dari ajakan kan. Marilah, sebaiknya, ya, ayo. Itu adalah berisi ajakan. Jadi ini otomatis ini adalah teks persuasif gitu ya. Mudahnya seperti itu. Misalkan teksnya panjang sekali dan di situ teman-teman sulit membedakan. Yang pertama lihat dulu apakah di situ isinya ajakan apa bukan. Kalau bukan, kita lihat lagi nanti berupa fakta-fakta apa bukan. Kalau berisi fakta-fakta informasi, maka itu pasti teks eksposisi. Kalau di situ adanya data-data dan pernyataan atau opini untuk menguatkan opini atau pendapat atau gagasan itu, maka masuknya nanti di argumentasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat tadi apa? Persuasif gitu. Kemudian ada soal begini teman-teman. Nanti juga ada soal yang diputar ya. Yang ini adalah gambar jaring-jaring. Jadi nanti teman-teman akan disajikan jaring-jaring baik kubus maupun balok. Kita ambil contoh yang kubus dulu. Jika nomor 6 menjadi tutup, maka alasnya nomor berapa? Gitu ya. Jika nomor 6 itu menjadi tutup, alasnya nomor berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa alas dan tutup itu saling berkebalikan. Jadi teman-teman yang penting buat aja rekonstruksi aja gambar jaring-jaring ini menjadi bentuk kubus, kemudian tinggal lawannya dari 6 itu berapa, kebalikan dari 6 itu yang nomor berapa gitu ya. Kita ambil contohnya begini, langsung kita bentuk ya. Ini bentuknya seperti ini. Jika 6 itu di atas ya, maka satunya kan pasti di sebelah kanan. Ya kan, itu kan 6 dan 1 di sebelah kanan ya. Kemudian 2-nya itu kan ditekuk ke depan, ya kan, ditekuk ke depan 2, 3 ditekuk lagi setelah depan ke sampingnya lagi. Jadi ini 3 nomor di sini, di sebelah kirinya nomor 3.
Kemudian 5 itu pasti terusannya nomor 3 gitu ya. Jadi 5 itu belakangnya. Yang paling bawah berarti nomor 4. Berarti 6 itu kalau menjadi tutup maka alasnya adalah yang nomor 4. Jadi begitu ya teman-teman ya. Itu salah satu cara untuk menjawabnya. Jadi teman-teman bisa menjawab macam-macam. Misalkan kita anggap 3-nya yang menjadi alas, nanti kebalikannya dari angka 6 itu berapa? Itu boleh saja. Terserah teman-teman mau merekonstruksi jaring-jaring balok ini seperti apa. Intinya seperti itu. Nah, ini masih dengan teks prosedur. Jadi kita akan berikan teks prosedur sebanyak mungkin karena memang soalnya terlalu banyak variannya gitu ya. Cara membuat bubur kacang hijau. 1. Setelah matang, masukkan gula pasir dan santan, aduk hingga rata. Cuci kacang hijau hingga bersih, rendam kacang hijau kurang lebih 3 jam, rebus kacang hijau hingga matang dan empuk gitu ya. Berarti kalau setelah hingga matang dan empuk, berarti setelah matang baru dimasukkan. Berarti kan 4 itu dengan 1 duluan 4 kan gitu, seperti itu. Jadi kalau ada 1 dan 4 duluan satunya berarti otomatis salah opsi pilihan gandanya. Caranya begitu ya. Oke, pertama kita pilih bahannya dulu. Berarti cuci kacang hijau hingga bersih gitu ya. Ini nomor satunya di sini. Kemudian setelah dicuci direndam. Setelah direndam baru direbus. Setelah direbus kasih gula, pasir, santan dan aduk hingga rata. Jadi urut-urutannya adalah 2, 3, 4, 1. Berikutnya, perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang mana? Apakah A. Energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik, energi kinetik, potensial, mekanik, listrik, mekanik, potensial, energi kinetik, energi listrik, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi listrik. Ya, kemarin ada teman yang ingat bahwa saya kemarin ada yang keluar tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, itu yang seperti apa perubahan energinya. Oleh karena itu kita akan memberikan pembahasan ya. Ini FR asli, jadi teman-teman itu silahkan dipelajari baik-baik gitu ya. Nah, kita mulai saja. Ini gambarnya seperti ini. Sebenarnya mikrohidro itu seperti PLTA, tapi ini skalanya kecil, makanya disebut mikrohidro. Mengambil dari sungai saja seperti ini, tidak perlu bendungan yang panjang ya. Tidak perlu bendungan yang luas, tapi hanya melibatkan sungai seperti ini. Itu ada sungai dari atas menuju ke bawah gitu ya. Kemudian dipotong ya, dibuatkan jalur dari sebelah atas itu dipotong, kemudian dialirkan. Dialirkan, ada penyaringan dan seterusnya. Kita mulai ya. Jadi awal mulanya itu yang jelas yang pertama di sini ada proses pembendungan. Di sini ada proses pembendungan. Jadi nanti bisa mengalir gitu ya. Airnya bisa mengalir. Proses pembendungan itu timbul energi potensial ya, potensial. Jadi energi potensial itu saat pembendungan ya. Kemudian dialirkan menuju ini kanal seperti ini, maka ini masuknya energi kinetik atau energi gerak. Nah, aliran air bergerak ini nanti kemudian sampai ke sini, dialirkan sampai sini ya, sampai itu pipa itu ya teman-teman ya, sampai pipa. Pipa itu nanti gunanya adalah untuk mengubah energi kinetik, memutar turbin. Nah, proses pemutaran energi kinetik berubah menjadi energi listrik itu ada turbinnya. Nah, turbinnya itu adalah energi mekanik. Jadi, turbin memutar generator. Jadi energi kinetik pada air itu memutar turbin, kemudian memutar generator. Maka ini disebut energi mekanik. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu muncullah energi listrik ini akibat generator yang berputar sehingga terjadi perbedaan flux magnetik ya. Jadi energi listrik itu teman-teman. Jadi urut-urutannya kita bisa mulai gitu ya. Jadi energi potensial dulu, kemudian baru energi kinetik, kemudian baru energi mekanik, yang terakhir adalah energi listrik. Nah, ini kalau kita buat sketsanya yang bagian turbin gitu. Pada gambar yang atas itu kan turbinnya tidak kelihatan gitu ya. Yang bawah itu ya, itu air mengalir, kemudian dari energi potensial air menjadi energi kinetik ya. Energi kinetiknya tidak ditulis ya,
Kemudian digunakan untuk memutar turbin. Jadi energi kinetik mekaniknya tidak tersurat di situ, tapi tidak apa-apa ya. Turbin air kemudian menjadi generator, kemudian energi listrik. Nah, teman-teman, selain soal yang hanya perubahan energi, teman-teman juga harus melihat komponen-komponen apa saja yang ada pada PLT mikrohidro ini ya. Ya, dari itu ya, komponennya, silakan teman-teman itu dilihat dari water pressure atau penekan gitu ya, kemudian ke control valve atau kutub kontrol, kemudian di situ ada pipe line atau pipa ya, line atau pipanya, kemudian di situ ada turbin atau water turbin, khusus untuk turbin yang berputar karena air ya, pusaran air di situ ada. Kemudian di atasnya ada generator, ini yang menghasilkan listrik. Hasil generator, hasil PLT mikrohidro ini itu adalah AC, maka tidak membutuhkan inverter, tapi di situ membutuhkan trafo atau untuk meningkatkan dayanya saja. Ya kan, daya yang dikeluarkan dari generator itu tidak terlalu tinggi, maka harus ditinggikan ya, melewati trafo step up. Ya, trafo step up. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga selain dari soal perubahan energi, biasanya ada soal tentang urut-urutannya alat-alat yang digunakan dalam PLT mikrohidro gitu ya. Teman-teman harus hafal ya, kayak gitu. Jadi jawabannya yang tepat tadi pertama adalah energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, kemudian baru energi listrik. Jadi jawabannya yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi, semua pembangkit listrik semuanya ternyata keluar, teman-teman ya. Yang kata kuncinya apa? Alternatif, artinya yang memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Intinya seperti itu. Jadi, misalkan PLTA, kemudian PLT angin atau PLTB, Bayu, kemudian PLT mikrohidro, itu kan sumbernya tidak terbatas ya. Tidak sama dengan PLTD diesel itu ya, itu terbatas gitu ya. Kelihatannya pemerintah itu ingin bahwa guru-guru itu punya pengetahuan tentang sumber energi tak terbatas atau dapat diperbarui, intinya seperti itu. Jadi pembangkit listriknya juga seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke soal perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi yang mana. Itu opsi pilihan keadaannya energi potensial, kinetik, mekanik, listrik, panas, energi kinetik, energi mekanik, listrik, kimia, energi panas, energi kinetik, energi listrik, dan panas, energi potensial, energi mekanik, energi listrik. Nanti teman-teman bisa membedakan antara PLT geothermal, pembangkit listrik tenaga geothermal atau panas bumi, dengan PLTU atau tenaga uap ya. Itu agak berbeda ya, teman-teman silakan simak ya. Jadi ini alur dari PLT pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu seperti ini, saya jelaskan. Pertama ada uap. Uap itu disuplai dari sumur produksi atau reservoir ya, yang di dalam bumi itu ya. Itu ada sumber produksi panas ya. Kemudian masuk ke dalam steam receiving atau penerima ya, yang berfungsi sebagai media pengumpul uap yang juga menstabil tekanan. Jadi ketika terjadi kelebihan tekanan, maka uap akan dibuang melalui fan struktur ya. Silakan teman-teman juga perhatikan di situ komponen-komponennya ya. Pertama reservoir, kemudian steam receiving herder ya. Kemudian dari steam receiving herder masuk ke separator. Ya, ulangi ya. Reservoir, kemudian steam receiving herder, kemudian masuk ke separator. Nah, separator ini fungsinya untuk memisahkan uap dari zat padat atau benda asing seperti partikel berat, sodium, potasium, kalsium, silika, boran, amonia, fluor, dan seterusnya. Nah, proses pengaliran ini adalah perubahan dari energi panas bumi atau geothermal menjadi energi kinetik. Ini kan dialirkan gitu ya. Kemudian uap yang masuk ke separator akan berputar karena perbedaan berat jenis ya. Maka partikel ini akan jatuh ke bagian bawah, ditampung pada dust collector ya, atau pengumpul sisa ya, sampah ya. Sedangkan uap bersih akan keluar menuju pipa bagian atas separator. Ini belum terjadi perubahan energi ya, masih energi kinetik karena berupa uap yang mengalir. Kemudian uap kemudian dialirkan ke demister ya. Ini komponen berikutnya demister.
Jadi reservoir, kemudian steam receiving herder, kemudian aspirator, kemudian demister. Fungsinya sebagai pemisah moisture ya yang terkandung dalam uap, sehingga uap bersih saja yang akan masuk ke dalam turbin gitu ya. Setelah keluar dari demister, sudah dipastikan uap dihasilkan merupakan uap bersih yang digunakan untuk memutar turbin yang seporos dengan generator, sehingga pembangkit listrik panas bumi menghasilkan energi listrik. Ini baru energi ketika turbin berputar, itu tadi adalah energi mekanik gitu ya, kemudian menghasilkan energi listrik. Jadi urut-urutannya kalau perubahan energi itu adalah energi panas bumi atau energi panas, kemudian menjadi energi kinetik, kemudian digunakan untuk memutar turbin menjadi energi mekanik, kemudian baru energi listrik gitu ya urut-urutannya ya. Kalau dalam seperti ini teman-teman ya, ini ada sumber produksi panasnya, kemudian di situ ada air panas, uap air, kemudian uap ya, kemudian nanti dialirkan sampai turbin dan seterusnya gitu ya. Ini energi mekaniknya di situ, kemudian generator ini menghasilkan energi listrik, potensial, kinetik, mekanik, listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B, energi panas, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik. Soal berikutnya, seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterima, seperti kertas dapat diisi dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan pemiliknya. Bila bayi dididik dengan baik seperti kertas yang terisi dengan hal yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jadi membentuk kepribadian baik seseorang anak ibarat menulisi kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, paragraf tersebut termasuk jenis paragraf apa? Coba kita lihat teman-teman ya. Kita lihat kalimat pertamanya, seorang bayi dilahirkan dengan keadaan suci seperti kertas putih. Ini isinya adalah fakta gitu ya. Kemudian bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterima seperti kertas yang dapat di sini juga fakta. Ini kan informatif ya. Dilihat dari isinya, itu isinya adalah informatif. Jadi karena isinya informatif, kalau narasi urutan kejadian, eksposisi informatif, argumentasi argumen disertai data, persuasif ajakan, deskripsi itu gambaran objek. Dari opsi A sampai E ini yang paling mendekati adalah eksposisi. Karena kalau narasi di situ tidak ada urutan peristiwanya, kalau argumentasi tidak ada argumennya, persuasi ajakannya juga tidak ada, deskripsi itu tidak menggambarkan suatu objek tertentu, bukan ya. Jadi ini adalah teks berita biasa, teks eksposisi. Next, berikutnya perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga ombak. Ombak ini juga termasuk energi alternatif teman-teman yang tidak ada batasnya atau dapat diperbarui, intinya seperti itu ya. Apakah di situ opsi pilihan gandanya ya mirip-mirip sama ya, makanya kita harus belajar. Selain belajar yang tadi kita juga belajar nanti sistem kerjanya seperti apa sih, nanti komponennya apa saja sih gitu ya, teman-teman perlu tahu itu ya. Oke, kita mulai. Tenaga ombak, gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ombak itu kan naik turun gitu ya. Nah, naik turun di situ dikasih dengan itu seperti balon besi ya, balon besi yang di dalamnya ada udara ya, besi apa namanya, besi apung ya, pokoknya logam apung yang di dalamnya itu berlubang, itu yang warna merah itu ya, berlubang, kemudian di situ dikasih angin supaya nanti bisa bergerak naik turun gitu ya, naik turun gitu ya. Nah, tabung besi udara. Nah, ketika ombak itu naik turun itu atau energi kinetik naik turun, nanti tabung besi udara itu akan memompa pompa hidrolik, di situ akan menggerakkan pompa hidrolik seperti rem itu loh teman-teman ya, pompa hidrolik itu. Kemudian di situ ada selang hidroliknya, kemudian masuk ke turbin listrik ya, masuk ke turbin listrik, kemudian di situ ada tabung hidroliknya gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu ya, jadi perubahannya seperti apa? Jadi pembangkit listrik tenaga ombak itu pertama ombak itu akan diubah menjadi listrik ya, tujuannya ya, ombak bergerak. Pembangkit listrik mendapatkan energi dari gerakan ombak ya. Gerakan ombak naik turun itu namanya energi kinetik gitu ya. Kemudian menggerakkan pompa hidrolik
Pompa hidrolik itu masih energi kinetik. Ya, kemudian pompa hidrolik merubah turbin. Turbin itu tadi kinetik menjadi mekanik ya, mekanik baru listrik gitu ya, mekanik baru listrik. Jadi perubahan energinya energi kinetik, energi mekanik, energi listrik. Jawaban yang tepat kita lihat ya, ini energi mekanik kinetik, ini masih kinetik, ini juga kinetik, ini baru mekanik, baru yang terakhir ini listrik. Jadi jawaban yang tepat yang mana ini, kinetik, mekanik, listrik ya. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Bagian kerangka kepala yang membantu untuk mengunyah makanan adalah apakah tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang dahi, tulang pelipis, atau tulang rahang. Membantu mengunyah makanan. Jadi ini bagian kerangka kepala. Nah, kalau untuk menjawab soal ini saya berikan gambaran tentang kerangka kepala. Ini bagian-bagiannya dan fungsinya. Ini tulang kerangka kepala itu terdiri dari tulang rahang bawah, rahang atas, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, kemudian tulang baji ya, tulang baji, kemudian ada tulang pipi. Nah, kalau pertama kita mulai dulu dari tulang parental ya. Parental itu bahasa lain dari tulang ubun-ubun. Bagian itu ya, kelihatan ya di gambarnya ya. Itu posisi tulang ini letaknya di kedua sisi kepala, berada tepat di belakang tulang dahi. Di belakang tulang dahi, tulang dahi gitu ya. Kemudian biasanya tulang ini disebut dengan tulang ubun-ubun, dan tulang ini berjumlah 2 buah kanan dan kiri gitu ya, ubun-ubunnya. Kemudian berikutnya adalah tulang dahi atau tulang frontal. Jadi teman-teman juga harus menghafalkan ilmiahnya ya. Ada tulang parietal, ada tulang frontal. Tulang frontal itu nama lain dari tulang dahi. Letaknya pada bagian depan wajah ini ya, di atas alis itu ya teman-teman ya. Tulang dahi mempunyai bentuk pipih serta fungsi dari tulang ini melindungi otak, membentuk struktur kepala yang terdiri dari rongga hidung, mata, dan lain-lain. Itu juga tergantung dari tulang dahi ini. Oke. Kemudian ada tulang oksipital, itu nama lain dari tulang kepala belakang. Di belakangnya tulang ubun-ubun ya. Itu sama seperti tulang dahi, bentuknya tulang oksipital ini pipih. Tulang oksipital ini disebut juga dengan nama tulang kepala belakang. Oleh karena itu letak dari tulang ini berada di bagian belakang tulang tengkorak. Saraf tulang belakang akan terhubung ke otak melalui lubang yang ada pada tulang kepala belakang. Jadi tulang kepala belakang itu ada lubangnya. Oke, kemudian fungsi dari tulang kepala belakang adalah melindungi bagian otak yang berhubungan dengan penglihatan. Ya, selain itu tulang ini punya peran yang sangat penting terutama dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Itu fungsi tulang kepala belakang. Kemudian ada tulang temporal, itu tulang pelipis. Di situ dilihat gambarnya. Oke ya, di atas telinga itu ada tulang pelipis gitu ya. Tulang temporal atau tulang pelipis itu jumlahnya ada 2, kanan dan kiri ya. Letak tulang pelipis ini berada di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak, atau lebih tepatnya berada di bawah tulang ubun-ubun, membantu untuk menopang struktur tengkorak, melindungi otak, melindungi membran-membran yang ada di sekitar. Merupakan fungsi dari tulang temporal atau tulang pelipis ini. Jika kamu sedang mengunyah, menelan makanan, maka pada saat itu tulang pelipis juga ikut berperan dalam membantu menggerakkan otot-otot ya. Oke. Kemudian ada tulang etmoid, yaitu tulang tapis gitu ya. Kemudian ada tulang sphenoid, itu tulang baji. Dilihat itu gambar tulang baji di bagian belakang mata. Oke, tulang baji atau tulang sphenoid itu adalah tulang terakhir yang ada pada tulang wajah adalah tulang sphenoid ya. Fungsi utama dari sphenoid ini melindungi atau menjaga struktur saraf dan otak yang berada di bagian wajah. Kemudian ada tulang rahang atas dan rahang bawah gitu ya. Kalau rahang atas itu letaknya di situ, itu lebih pasif ya. Yang aktif itu rahang bawah. Kalau tulang rahang atas itu mempunyai bentuk hampir mirip dengan piramida yang menyatu pada bagian tengah. Gitu ya. Selain itu tulang ini juga memisahkan mulut dengan rongga hidung.
Tulang rahang memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhnya gigi atas, bentuk wajah, yang terakhir juga membantu terjadinya bicara dan mengunyah. Ya, ini fungsi mengunyahnya juga masuk di tulang rahang atas. Yang terakhir adalah tulang rahang bawah ini ya. Ini yang aktif ya. Punya dua bagian atau bentuk. Pertama berbentuk melengkung horizontal dan kedua berbentuk vertikal. Kedua bagian tersebut saling berhubungan ke kedua sisi tubuh. Fungsi dari tulang rahang bawah ini hampir sama dengan rahang atas, tempat tumbuhnya gigi bawah, pembentukan wajah, memudahkan mulut untuk bergerak. Jadi ketika mengunyah ini yang paling vital adalah di ruang tulang rahang bawah, itu ya, tulang rahang atau tulang rahang bawah. Jadi jawaban yang tepat ini tidak usah ya. Jadi jawaban yang tepat berarti yang tulang rahang ya, yang membantu untuk mengunyah gitu ya. Next berikutnya, perhatikan alat panel surya berikut. Ada baterai, aki, inverter, sel surya, charge controller, televisi, panel. Alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi yang mana? Kayak gitu ya. Jadi sebelum menjawab soal ini teman-teman harus tahu dulu alur perpindahan energinya gitu ya. Oke, saya jelaskan. Perjalanan aliran listrik pada panel surya. Nah, di dalam sinar matahari terkandung energi dalam bentuk foton. Gitu ya, cahaya matahari itu ada fotonnya. Ketika foton ini mengenai permukaan sel surya, itu elektron akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Jadi foton-foton ini kemudian masuk ke sel surya, kemudian akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Jadi awal mulanya adalah di sel surya. Sel surya itu adalah bagian dari panel surya. Jadi panel surya itu terdiri dari sel-sel surya yang banyak sekali. Nah, panel surya tugasnya adalah menggabungkan energi-energi listrik yang dari sel surya itu ya. Energi yang dihasilkan dikumpulkan dalam panel surya agar berkapasitas besar. Oke. Kemudian setelah energi listrik masuk itu ada charge controller atau charge. Charge ini untuk mengisi aki, teman-teman. Jadi daya yang listrik yang dihasilkan oleh panel surya kemudian dicaskan kepada aki atau baterai. Ya, dan menjaga aki baterai agar tetap dalam kondisi baik. Ini digunakan secara langsung bisa, tapi kalau mau disimpan ya pakai aki cas ini. Ya. Kemudian hasil dari aki cas itu kan arusnya masih DC, maka harus diubah ke AC agar dapat digunakan ke perangkat listrik rumah. Perangkat listrik rumah itu kebanyakan adalah bertipe AC, arusnya AC, arus bolak-balik gitu ya. Kalau DC arus searah. Ya, televisi, kulkas itu kan AC. Ya. Maka untuk mengubah dari DC ke AC maka menggunakan alat yang namanya inverter. Ya, beda dengan trafo. Kalau trafo kebalikannya ya. Kalau trafo itu mengubah adaptor ya, bukan trafo ya. Kalau adaptor itu mengubah dari bolak-balik menjadi arus searah. Kalau inverter kebalikannya. Kalau inverter itu mengubah dari searah menjadi bolak-balik atau dari DC menjadi AC. Hasil output inverter bisa digunakan untuk menyalakan televisi. Jadi urut-urutannya seperti ini, teman-teman. Dari sel surya, kemudian panel surya, kemudian dimasukkan ke komponen charge, charge masuk ke aki, kemudian aki keluar dari aki ditanam inverter, kemudian baru ke televisi. Jadi perjalanannya seperti itu. Oke, jadi pertama tadi sel surya dulu, kemudian ke panel surya, kemudian charge. Ya, kemudian casnya dimasukkan ke aki, kemudian setelah cas masuk aki dikeluarkan di inverter supaya diubah arusnya, kemudian baru ke televisi. Jadi urut-urutannya adalah 3, 2, 4, 1, 2, 5. Ini 3, 6, 4 ya, 3, 6, 4 ya, 3, 6, 4. Kemudian 3, 6, 4, 1, 2, 5. Oke, jawaban yang benar adalah opsi D. Berikutnya perubahan energi pada pembagi listrik tenaga angin. Energi potensial, kinetik, energi mekanik, listrik, angin atau kinetik, mekanik, listrik, potensial, mekanik, kinetik, listrik,
potensial, kinetik, energi listrik. Nah, ini yang benar yang mana ini? Ada bolak-balik gitu ya. Oleh karena itu kita buat simulasinya seperti ini. Oke, untuk menjawab itu kita perlu buat sketsa pengerjaannya. Di situ lihat gambarnya, komponen-komponennya juga teman-teman bisa lihat, ada windmill atau turbinnya itu ya, turbin anginnya, kemudian wind turbine. Ya, wind turbinnya di situ untuk memutar bagian itu. Kemudian nanti hasilnya akan dimasukkan ke generator, kemudian diubah ke transformator, kemudian baru diubah menjadi listrik gitu ya. Jadi cara kerjanya pembangkit listrik tenaga angin itu awalnya energi angin atau energi kinetik pada angin memutar turbin. Nah, proses pemutaran turbin ini dalam generator menjadi generator ini maka itu disebut energi mekanik. Kemudian lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, ini sudah ya, memutar rotor pada generator. Kemudian generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, dengan teori medan elektromagnetik ya sama seperti generator-generator umumnya, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumpulan-kumpulan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan atau arus tertentu. Jadi prosesnya seperti itu. Energi kinetik menjadi energi mekanik, kemudian energi listrik gitu ya. Kadang-kadang untuk energi mekanik ini tidak dituliskan, maka teman-teman bisa menjawab energi kinetik menjadi energi listrik. Ya, saya ulangi lagi, kadang-kadang untuk energi mekanik itu tidak ditampilkan dalam opsi pilihan gandanya. Berarti teman-teman bisa langsung dari energi kinetik menjadi energi listrik. Kalau ada pilih yang ini ya. Maka perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga angin adalah tadi apa? Energi angin, mekanik, listrik ya. Kinetik, mekanik, listrik ya, sama ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di situ dilihat pilihan gandanya ya. Sama, juga dibolak-balik seperti itu. Nanti teman-teman juga pusing kalau tidak memahaminya gitu ya. Oke, kita akan jawab ini soal ini. Oke, untuk menjawab soal itu teman-teman bisa melihat komponen sederhana dari turbin pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Di situ ada fire, boiler, steam, turbin, generator ya. Oke, bagaimana prinsip kerjanya? Fire, di situ dilihat fire itu api ya. Api itu diperoleh dari pembakaran, biasanya adalah batu bara. Kita lihat langsung saja uraian langkah-langkahnya. Pada pembangkit listrik tenaga uap memperoleh energi dari uap yang dihasilkan. Uap itu ya, uap air di situ dilihat itu ya gambarnya. Boiler atau apa namanya itu, tungkunya itu nanti menyemprotkan uap panas gitu ya. Namun prosesnya tidak secepat itu. Uap yang dihasilkan harus dari bahan bakar, misalkan saja batu bara. Nah, proses pembakaran fire itu batu bara ya yang berfungsi gitu ya. Jadi kalau kita urutkan, batu bara itu adalah energi kimia kan, kemudian dibakar menjadi energi panas ya. Kemudian energi panas akan dipindahkan menjadi energi panas pada air dalam tungku, kemudian akan menghasilkan uap panas. Nah, uap panas itu akan mengalir ke bagian keluar ya, corong tungku itu mengalir, ini namanya energi kinetik. Jadi panasnya akan dikeluarkan dengan energi kinetik ya, merubah menjadi energi kinetik, kemudian disemprotkan. Uap panas itu disemprotkan steamnya itu ke dalam turbin. Turbin itu energi mekanik ya. Turbin itu energi mekanik ya, energi mekanik baru yang terakhir menjadi listrik ya. Setelah masuk di generator keluar menjadi listrik. Jadi urut-urutannya seperti itu teman-teman. Saya ulangi lagi, kadang-kadang energi mekanik tidak disebutkan di situ, maka teman-teman bisa menuliskannya energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi mekanik, kemudian energi listrik, atau energi mekaniknya tidak digunakan jadi energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi listrik. So, jawabannya yang tepat kita lihat ya, kita lihat opsi A. Energi kimia benar, energi panas yes, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Itu ya teman-teman ya.
Next, berikutnya, lembaga negara yang bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah apakah Mahkamah Agung, apakah Komisi Yudisial, ataukah Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudikatif. Oke teman-teman, jadi sebenarnya soal ini adalah untuk menguji teman-teman dalam memahami perbedaan mendasar dari MA dan MK. Oleh karena itu kita buatkan catatan ringannya. Coba teman-teman simak. Jadi saya buatkan ringkasan ya, perbedaannya. MA atau Mahkamah Agung itu mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang ya. Kemudian mengadili yang MK itu mengadili tingkat pertama hingga terakhir, putusannya bersifat final atau MK itu pengadilan tingkatnya dari awal sampai akhir ya. Kemudian menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu itu ya. Jadi MA, kalau MA itu menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, di bawahnya undang-undang itu MA. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar maka MK. Oke, jadi jawabannya tepat kalau menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya tentunya MA itu ya. Kalau MK itu undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah MA, Mahkamah Agung. Yang pertama, ada pertanyaan unik teman-teman. Jadi bagaimana jika ada seorang guru senior melakukan pelanggaran kode etik guru? Apakah A. menegur dan mengingatkan supaya melakukan kode etik guru, memberi contoh tindakan tentang cara menjalankan kode etik guru, membiarkan guru senior melakukan pelanggaran kode etik guru, atau memberitahu kepala sekolah bahwa guru senior melakukan melakukan pelanggaran terhadap kode etik? Oke teman-teman, soal ini sebenarnya tidak termasuk dalam profesional, tapi ini soalnya ternyata juga ada dari teman-teman yang curhat untuk keluar soal seperti ini. Ini sebenarnya adalah soal sospri ya, kompetensi sosial dan kepribadian, ternyata juga keluar terkait dengan integritas gitu ya. Jadi kita juga sudah sering membahas tentang integritas ya, bagaimana Anda harus bersikap sebagai seorang pribadi yang berintegritas, bagaimana Anda harus bersikap sebagai teman kerja yang berintegritas, bagaimana Anda harus bersikap sebagai pemimpin yang berintegritas. Nah, status di sini soalnya adalah sebagai rekan kerja, di mana Anda itu punya rekan yang tapi statusnya adalah guru senior, itu melakukan pelanggaran kode etik guru. Nah, menurut aturan ya, menurut kompetensi yang dikeluarkan itu di level 2 untuk integritas itu seperti ini. Sebagai rekan kerja Anda berkewajiban untuk mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma, etika dan seterusnya gitu ya. Kemudian mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil ya. Kemudian memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi, itu pakemnya gitu ya. Jadi menurut pakem ini, level 2 ini berarti kita harus berani untuk mengingatkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran kode etik. Dari opsi A sampai D itu yang paling benar adalah opsi A gitu ya. Kalau opsi B itu memberikan contoh, itu tugasnya untuk level 3 sebagai seorang pemimpin gitu ya. Kalau membiarkan itu jelas Anda bukan termasuk pribadi yang bisa berimbas ya, integritas Anda tidak berimbas kepada guru yang lain. Kemudian kalau yang D itu juga tidak tepat gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikut pernyataan yang benar tentang gaung dan gema. Ya, apakah A. gaung adalah terdengarnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan? B. gema merupakan suatu bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai. Kemudian C. pada gaung jarak sumber bunyi dengan penghalang lebih dekat. Apakah D. pada gema jarak antar sumber bunyi dengan penghalang atau pemantul ya, atau tembok pantul itu dekat. Atau E. kecepatan pantulan suara gema lebih cepat daripada gaung. Oke, kita akan lihat ya.
Jadi perbedaan antara gaung dan gema itu secara esensial itu seperti apa? Nih saya buatkan seperti ini. Jadi kalau gema itu terdengarnya bunyi pantul itu setelah bunyi asli. Jadi tidak tumpuk-tumpuk ya. Bunyi pantul itu terdengar setelah bunyi asli. Kalau gaung itu bunyi pantul datang sebelum bunyi asli selesai dibuat. Jadi seakan tumbuk-tumbukannya, jadi bersamaan hampir bersamaannya antara bunyi pantul dengan bunyi asli gitu ya. Kalau gaung itu bunyi pantul dan bunyi asli hampir bersamaan. Kalau gema itu terdengarnya bunyi pantul itu setelah bunyi asli selesai. Berikutnya, kalau gema itu terdengar saat bunyi dibuat dari jarak jauh yang di depannya terdapat tebing atau gedung tinggi. Jadi jarak antara sumber bunyi dengan atau pantulannya atau tempat pantulannya itu jauh. Ya, biasanya di tebing, gedung tinggi gitu ya. Kalau gaung itu karena penghalang gelombang itu memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Jadi sumber dengan penghalang gelombang itu atau pemantulnya itu atau temboknya itu dekat gitu ya. Kemudian gema itu terjadi ketika kamu berteriak di dalam ruangan yang luas, biasanya tebing, gunung atau perbukitan. Jadi jaraknya kan jauh gitu ya. Kalau gaung itu terdengarnya biasanya di ruangan sempit gitu ya, seperti studio musik itu. Kalau tidak dikasih peredam maka akan ada timbul gaung gitu ya. Nah, gaung itu nanti akan merusak kualitas suara karena nanti tumpuk-tumpuk gitu ya. Kemudian bunyi yang muncul akan terdengar lebih jelas gema. Ya jelas karena tadi bunyi pantul dan bunyi aslinya itu tidak berbarengan. Artinya setelah bunyi pantul itu setelah bunyi asli selesai, sehingga suaranya jelas bunyi pantulnya. Kalau gaung itu terdengar kurang jelas karena tadi bertabrakan karena hampir sama waktunya gitu ya. Kemudian gema itu memiliki kecepatan pantulan yang lebih lambat karena tadi jaraknya jauh, maka kecepatan pantulnya lebih lambat. Kemudian kalau gaung itu lebih cepat, kecepatan pantulnya lebih cepat karena memang jaraknya tadi masih ada hubungannya dengan jaraknya lebih dekat dengan sumber bunyi gitu ya. Jadi kita bisa menganalisa ini ya. Kita lihat gaung adalah terdengarnya bunyi pantul setelah bunyi asli. Kalau setelah bunyi asli berarti ini bukan gaung ya, ini harusnya gema. Gema merupakan suatu bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai. Kalau sebelum bunyi asli selesai itu berarti hampir bersamaan. Kalau hampir bersamaan berarti namanya bukan gema tapi gaung gitu ya. Pada gaung jarak sumber bunyi dengan penghalang lebih dekat, benar enggak? Iya, karena bunyi pantulnya itu dengan bunyi asli hampir bersamaan. Nah, oleh karena itu karena faktor jarak yang dekat tadi ya. Jadi jawabannya C benar. Kemudian yang D, pada gema jarak antara sumber bunyi dengan penghalang itu dekat, jelas salah ya, lebih jauh ya harusnya ya. Kalau kecepatan pantulan gema itu lebih cepat daripada gaung, harusnya tidak. Harusnya gaung itu karena lebih dekat jaraknya maka bunyi pantulnya lebih cepat ya, pantulan suaranya lebih cepat. Jadi ini juga tidak benar. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C gitu ya. Next, jika massa benda A adalah 3 kg, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa B 5 kg dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, perbandingan gaya benda. Oh, ini seperti mobil kemarin ya. Ya, seperti mobil kemarin. Rumus gaya kan rumusnya sederhana. Massa kali percepatan. Nah, jadi kalau kita mencari gaya dari benda A itu kan tinggal kalikan saja massa dikalikan percepatan. 3 kali 2, ketemunya adalah 6. Gaya dari B berarti massa kali percepatan. Massanya 5, percepatannya 2. 5 kali 2 10. Jadi kita bandingkan FA dibanding FB kan berarti 6 banding 10. Ini kita sederhanakan masing-masing. Kalau kita bisa bagi 2 ya bisa bagi 2. Jadi kalau kita bagi 2 ketemunya 3 banding 5. Masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tentu itu tidak ya. 3 banding 5 itu sudah paling sederhana. Maka jawabannya adalah opsi C. Next, berikutnya ada gambar. Di situ gambarnya seperti itu, dilihat dari pojok ya, pojok depan kanan gitu ya. Bentuknya seperti itu.
Yang diminta adalah jika dilihat dari samping. Nah, ini teman-teman, jika dilihat dari samping. Nah, kalau dilihat dari samping kanan itu kan berarti membentuk huruf U gitu ya. Nah, itu kalau kalian analisa, itu kalau dilihat dari kanan atau depan atau kiri atau belakang itu sama bentuknya. Ya, bentuknya sama, yaitu huruf U. Ya, silakan teman-teman perhatikan sendiri ya. Kalau dilihat dari kiri, kanan, depan, belakang sama, yaitu huruf U. Yang beda adalah atas dan bawah. Kalau atas dan bawah bentuknya nanti jadi seperti ini. Itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Perhatikan gambar, di situ ada gambar anak kecil yang sedang main pelorotan. Gaya yang terjadi seperti pada gambar. Jadi teman-teman, soal ini kadang-kadang ditanyakan tentang gaya yang ada. Kemudian yang kedua selain gaya adalah energi yang ada, perubahan energi pada gambar gitu ya. Kalau teman-teman lihat di situ, apakah jawabannya opsi pilihan gandanya dilihat ya. Gaya gesek, gaya gravitasi, pegas, magnet, otot, gravitasi, otot, pegas, gaya gesek, gaya gas. Nah, pada anak di situ dilihat anak kan di atas ya, pelorotan itu dari atas ke bawah, tidak mungkin kebalik gitu ya. Jadi posisi ini pelorotannya ke atas itu muncul gaya gravitasi, ya arahnya ke bawah, makanya orang itu bisa kepelorot ya. Ya kemudian karena di situ melorot ya, maka di situ ada gesekan di sini, maka ini gaya gesek. Ya, jadi ada dua gaya yang bekerja pada gambar. Pada anak yang pelorotannya itu gaya gravitasi dan gaya gesek. Gaya gesek itu arahnya itu berkebalikan ya, karena di situ mengurangi gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A gitu ya, gaya gesek dan gaya gravitasi. Berikutnya ada grafik ya. Jadi teman-teman banyak yang request tentang grafik, kita berikan grafik yang umum dulu, yang apa itu namanya, yang grafik tunggal. Soalnya kemarin juga ada soal grafik tunggal dan juga ada soal grafik bentuknya yang interval. Grafik tunggal dan grafik interval. Hari ini kita akan bahas tentang grafik tunggal dulu. Seperti ini contoh soalnya. Ada 5 bulan di situ, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober gitu ya. Diagram di atas menunjukkan hasil penjualan motor selama 5 bulan terakhir. Rata-rata hasil penjualan motor tersebut adalah titik-titik. Jadi diminta untuk menentukan rata-rata. Rata-rata kan teman-teman juga sudah tahu ya. Rata-rata itu tinggal dijumlah, kemudian dibagi banyak data. Banyak datanya ada berapa? Juli, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi hanya ada 5 saja. Kita jumlah dulu ya. Jadi pertama Juni itu 25. Kita tulis saja 25 di situ. Juli 30. Ya kan, gambarnya di situ. Agustus 35. Kemudian September itu 20 dan yang terakhir Oktober itu 40 gitu ya. Kalau di total kemudian dibagi 5. 5 itu ya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu ada 5. Kalau di total ternyata berapa hasilnya? 150 teman-teman. Jadi 150 dibagi 5 hasilnya ada 30. Jadi rata-ratanya ya 30 unit. Jawaban yang tepat adalah opsi A gitu ya. Next, berikutnya, alat pelindung cahaya pada kacamata las berfungsi untuk mencegah bahaya titik-titik. Jadi teman-teman kita sudah pernah bahas ini ya. Terus ada yang komplain, Kak, di situ tidak ada pilihan gandanya yang cahaya tampak. Adanya blue light, kemudian dan seterusnya, infrared, ultraviolet dan seterusnya. Ya, tapi sebenarnya sama saja. Jadi ketika las itu kita lihat ya, las ya, langsung ya. Jadi cahaya las itu berbahaya. Yang berbahaya apa? Yang pertama adalah sinar ultraviolet. Ultraviolet. Itu ya, sinar ultraviolet itu pancaran yang mudah diserap. Sinar ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap reaksi kimia dan seterusnya. Kemudian cahaya tampak. Yang cahaya tampak ini tidak ada di opsi pilihan gandanya. Maka cahaya tampak inilah yang namanya visible light. Itu pakai bahasa Inggris. Visible light ya. Masuk ke mata akan diteruskan ke lensa dan kornea ke retina mata dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga adalah inframerah atau infrared. Jadi selain dari istilah Indonesianya, teman-teman juga harus memperhatikan istilah asingnya. Jadi ultraviolet,
visible light dan infrared, gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah tadi infrared, ultraviolet, kemudian visible light, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, gitu ya. Infrared, ultraviolet, kemudian visible light. Tidak ada pada las itu blue light, ya, tidak ada ya. Ultrared juga tidak ada, adanya infrared. Laser juga tidak ada. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya, luas suatu kebun berbentuk persegi panjang. Ingat teman-teman, itu bentuknya persegi panjang. Panjangnya luasnya adalah 576, panjang salah satu sisi 16. Jadi kita nanti cari sisi yang lain gitu ya. Kemudian jika kebun tersebut ditanami pohon pisang jaraknya 4 meter, jumlah pohon pisang seluruhnya berapa? 35, 40, 50, 55 atau 60. Oke. Jadi kemarin kita sudah pernah bahas kalau bentuknya persegi, sekarang kalau kita bentuknya persegi panjang. Panjangnya salah satunya 16, kita anggap panjangnya 16 itu aja ya. Jadi luas persegi panjang kan panjang kali lebar gitu ya. Luasnya kita masukkan 576, salah satu sisinya anggap saja panjang itu 16. Jadi 16 kali L gitu kan. 576 itu luas, panjangnya itu 16 kali L. Maka L nya kita bisa bagikan langsung, 576 kita bagi 16, hasilnya adalah 36. Hasilnya adalah 36. Jadi lebarnya 36, panjangnya 16. Nah, boleh dibolak-balik lah. Sama itu hanya sebagai simbol gitu ya. Kemudian ditanami seluruhnya, tidak hanya di kelilingnya tapi seluruhnya. Pohon pisang jaraknya 4 meter. Jadi teman-teman, kemarin sudah saya buatkan rumusnya. Kalau persegi itu S dibagi jarak ditambah 1 kalikan S dibagi jarak tambah 1. Kalau persegi panjang ya sama. S dengan S nya kita bisa diganti dengan P dan L gitu ya. Panjang dibagi jarak ditambah 1, lebar dibagi jarak tambah 1. Oke, jadi 16 bagi 4 tambah 1, 36 dibagi 4, jaraknya kan 4 tambah 1. 16 bagi 4 4 tambah 1 5 gitu ya. 5 kali 36 dibagi 4 dan 9 tambah 1 10. Jadi 5 kali 10 50 pohon. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C gitu ya teman-teman ya. Mudah sebenarnya sih. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, membuat Indonesia dilewati 2 angin, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya adalah titik-titik. Apakah Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan, musim kemarau? Indonesia terdapat gunung berapi? Indonesia memiliki iklim subtropis? Atau memiliki khasanah flora dan fauna yang beraneka ragam? Oke, kita lihat ya. Jadi fokusnya di situ adalah angin muson barat maupun timur. Kita lihat ya. Letak Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, serta melewati garis khatulistiwa, itu intermezzonya seperti itu. Nah, ketiga hal tersebut membuat negara Indonesia dilewati oleh angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson tersebut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Nah, muson barat itu menghasilkan, muson barat itu dari Samudra Hindia menuju Australia, ya, dari barat menuju ke timur ya. Dari Samudra Hindia menuju Samudra dari Samudra Hindia menuju ke benua Australia. Inilah yang menyebabkan musim hujan. Sebaliknya kalau muson timur itu dari arah benua Australia menuju ke arah Samudra Hindia dan daratan Asia, itu muson timur menghasilkan musim kemarau. Jadi kalau yang dari Australia itu kemarau, kalau yang dari Samudra Hindia itu penghujan. Nah, jawaban yang tepat berarti tentang 2 musim gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya sekarang kita akan membandingkan percepatan. Tadi kita sudah membandingkan massa sudah, kemudian gaya sudah. Sekarang kita akan bandingkan percepatan. Di situ ada 2 mobil. Mobil A itu bisa memiliki gaya 5400 Newton
dengan massa mobil 900 kg, sedangkan mobil B itu gayanya adalah 6.600 Newton, massanya 1.100, jadi berat yang B gitu ya. Oke, perbandingan percepatan mobil A dan mobil B, kita langsung aja hitung masing-masing ya. Jadi mobil A itu kan menghitung percepatan rumusnya kan A sama dengan F per M gitu ya. Jadi 5.400 dibagi 900, 02 nya bisa dicoret atas dan bawah, jadi 54 kita bagi 9 gitu ya. 54 bagi 9 ketemunya 6, jadi percepatan mobil A itu 6. Sekarang kita hitung percepatan mobil B gitu ya teman-teman ya. Percepatan mobil B itu A sama dengan F per M, jadi 6.600 dibagi 1.100 ketemunya 6 ya, 6 juga ya. Jadi perbandingan mobil A dan mobil B berapa ya? Mobil A mobil B percepatannya berarti 6:6. Kalau kita sederhanakan berarti 1:1. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C gitu teman-teman. Sebenarnya sederhana ya. Jadi semua soal-soal seleksi P3K sebenarnya mudah kalau memang sudah dipelajari gitu ya. Saya harapkan dengan program-program yang kita berikan itu akan membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menjelang seleksi tahap 2 gitu ya. Tetap semangat, jangan sampai kendor gitu ya. Oke, next berikutnya, lagu daerah yang berisikan melestarikan budaya. Ini teman-teman ada yang request soal ini, maka kita akan bahaskan. Apakah bungong jimpa, jali-jali, yamko rambi yamko, badindin atau soleram gitu ya. Kita akan bahas masing-masing lagu ini supaya nanti tahu mana lagu yang berisikan melestarikan budaya. Nah, teman-teman perlu memahami banyak tentang khasanah lokal gitu ya teman-teman ya. Kita mulai dari bungong jumpo ya. Bungong jumpo itu adalah lagu daerah yang berasal dari Aceh gitu ya. Nah, bunga jumbo dalam bahasa Aceh itu berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh yang menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh gitu ya. Jadi kalau bunga jumbo itu semangat keindahan tanah Aceh. Kemudian kita masuk ke jali-jali. Jadi jali-jali itu berasal dari Betawi, merupakan jalinan pantun yang dipadukan dengan nada dan musik riang. Fungsinya untuk menghibur hati yang sedang berduka atau sedih. Jadi tujuannya itu, kalau yamko rambi yamko itu dari Papua gitu ya. Ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri ya. Pelantun ini ingin menjadi pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Kemudian kalau badindin itu Sumatera Barat. Nah, lagu daerah yang diciptakan oleh Tiar Ramon ini cukup populer. Lagu ini sering digunakan atau diperdengarkan sebagai lagu yang mengiringi tarian indang dari Sumatera Barat. Makna dari liriknya sangat dalam, yakni untuk menjaga kebudayaan Minang. Jadi ini yang menjaga kebudayaan itu yang badindin gitu ya. Kemudian kalau soleram itu dari Riau, yang menciptakan adalah Muhammad Arif. Ini ceritanya tentang cinta dan persahabatan. Nah, juga merupakan pesan orang tua kepada sang anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun. Jadi teman-teman harus memahami fungsi atau tujuan dari masing-masing lagu daerah ini ya. Jadi yang mempertahankan kebudayaan tadi apa ya? Badindin ya. Jadi jawaban yang tepat adalah badindin. Perhatikan gambar berikut. Bagian kulit yang berfungsi menghasilkan keringat ditunjukkan oleh nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus memahami bagian-bagian kulit gitu ya teman-teman. Oke, simak pembahasannya berikut. Ini gambarnya seperti ini dan di situ ada keterangannya gitu ya. Oke, jadi bagian kulit itu ada tiga lapis. Yang bagian ini itu epidermis. Nah, kulit ari bahasa lainnya gitu ya. Kemudian di kulit ari itu fungsinya seperti ini teman-teman. Bagian terluar sangat tipis. Fungsi kulit ari adalah melindungi tubuh dari berbagai zat kimia yang terdapat di luar tubuh. Nah, melindungi tubuh dari UV, melindungi tubuh dari bakteri dan seterusnya gitu ya. Ada 2 lapis di situ gitu ya. Kelihatannya itu ada 2 lapis. Kemudian yang bagian tengah ini namanya dermis atau kulit jangat. Kulit bagian tengah ini ya. Nah, apa saja yang ada di lapisan dermis ini? Coba kita amati. Yang ini yang warnanya ungu itu
Itu ya, itu adalah kelenjar minyak. Bahasa Latinnya adalah granula sebacea ya. Fungsinya menghasilkan minyak supaya kulit dan rambut itu tidak kering atau tidak mengkerut ya. Minyak, itu lapisan minyak. Kemudian yang ini teman-teman, ini adalah kelenjar keringat. Jadi tersebar di seluruh kulit dan berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di situ ada pori-porinya ke atas gitu ya. Kemudian di sini itu ada rambut ya. Rambut dari atas bawah, di situ kelenjar rambut, akar, batang rambut serta kelenjar minyak rambut. Nah, di situ ya. Kemudian yang ini teman-teman, ini percabangan dari yang warnanya merah dan apa itu namanya biru. Yang biru merah itu pembuluh darah gitu ya. Kalau yang percabangannya lagi namanya pembuluh kapiler ya. Kapiler pada kulit ini fungsinya mengantarkan nutrisi zat makanan kepada akar rambut dan sel-sel kulit lainnya ya. Nah, itu adalah bagian dari lapisan dermis atau kulit jangat. Sekarang bagian bawah ini yang warnanya kuning itu lemak gitu ya. Itu namanya hipodermis atau bagian dalamnya itu lemak subkutan ya. Lemak kulit bawah. Ini fungsinya melindungi tubuh dari benturan, sebagai sumber energi cadangan dan menahan panas tubuh. Jadi semakin banyak lemaknya maka semakin bisa menahan hawa dingin gitu ya. Semakin gemuk maka semakin bisa menahan hawa dingin. Itulah bagian-bagian dari kulit, silakan teman-teman perhatikan. Nah, berarti kita bisa menjawab ya. Jadi nomor 1 ini rambut, yang kedua ini adalah epidermis, yang ketiga ini bagian tengah berarti ya. Yang ketiga bagian tengah ini berarti kelenjar keringat. Yang 5 ini adalah, yang 4 ini akar rambut, kemudian yang 5 ini kelenjar minyak gitu ya. Yang berfungsi menghasilkan keringat berarti nomor 3. Next berikutnya, pernyataan yang tepat tentang hubungan massa, gaya dan percepatan. Ini selalu pertanyaan ini diulang-ulang gitu ya teman-teman. Kemarin itu ada pertanyaan tentang hubungan massa, percepatan dengan gaya dan percepatan dengan massa. Sekarang hubungan massa, gaya dan percepatan. Kita lihat opsi A, massa benda sebanding dengan percepatan benda. B-nya massa benda berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Opsi C-nya massa benda sebanding dengan kecepatan benda. Opsi D, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Opsi E, massa benda berbanding terbalik dengan percepatan dan gaya. Oke teman-teman, akan kita tahu ya, ini tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu rumusnya A sama dengan F per M. Ya, kalau dalam bentuk A gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan hubungan antara percepatan, gunakan yang rumus ini. Nah, untuk melihat itu hubungan, teman-teman kan bisa mengetahui bahwa A itu kan bisa ditulis dengan A per 1 ya. A per 1 sama dengan F per M. A per 1 kan A itu sendiri gitu ya. Supaya nanti menjelaskannya lebih mudah itu ya. Kita lihat ya teman-teman, hubungan A dan F. A itu di atas, F itu di atas. Maka sebanding ya, sama-sama di atas. Ya gitu ya. Kemudian A dan M. A dan M, A itu di atas, M di bawah, maka pasti berbanding terbalik. Gitu loh caranya begitu. Nah sekarang kalau hubungannya masanya yang di depan, rumus A sama dengan F per M itu kalau mencari M kan berarti F per A gitu ya, iya kan? Maka kalau kita gunakan seperti tadi, masanya berarti sebanding dengan gaya atau F, M sebanding dengan F. Kemudian massa dan percepatan itu masanya di atas, percepatannya di bawah, maka berbanding terbalik ya. Kita lihat opsi A, massa benda sebanding dengan percepatan benda. Salah ya, harusnya berbanding terbalik. Jadi jawaban yang tepat itu opsi D itu teman-teman. Massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Kalau yang opsi E itu salahnya di mana? Nah, berbanding terbalik dengan percepatan, massa itu benar, tapi harusnya massa dengan gaya itu sebanding. Jadi opsi E salah gitu ya. Berikutnya Pak Jody memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar kebun tersebut berturut-turut 25 meter dan 20 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon mangga. Jarak antar pohon 10 meter dan harga setiap bibit mangga itu 50.000. Biaya yang dibutuhkan berapa? Itu ya, opsi pilihan gandanya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa persegi panjang itu di situ di sekeliling, berarti hubungannya nanti dengan keliling ya. Masa panjangnya 25, lebarnya 20.
Nah, karena di sekeliling maka kita harus menentukan keliling. Keliling persegi panjang kan 2 dalam kurung P tambah L, atau supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan, teman-teman bisa menggunakan rumus P tambah L tambah P tambah L gitu aja. Pasti benarnya gitu ya. Jadi P tambah L tambah P tambah L itu 25 tambah 20, 25 tambah 20. Kalau kita hitung itu ternyata 90 meter. Kelilingnya 90, padahal jaraknya atau J, kita simbolkan J itu 10 meter per pohonnya. Nah, maka banyaknya tanaman kan kita bisa rumuskan K dibagi J. Kelilingnya dibagi jarak masing-masing pohon atau jarak antar pohon. K-nya 90, J-nya 10. 90 dibagi 10 ketemunya 9. Jadi tanamannya kita butuh 9. Nah, setelah itu harganya ternyata 50.000 satu tanamannya, maka biayanya ya tinggal kalikan saja. 9 kali 50.000 ketemunya 450.000. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar seperti itu. Tahapan daur hidup hewan tersebut yang menguntungkan bagi petani. Apakah telur, larva, nimfa, imago? Nah, dilihat teman-teman, ini adalah tanaman kumbang kura-kura. Jadi tanaman kumbang kura-kura itu memakan hama kecil, hama yang lebih kecil seperti trips, apis, itu dimakan dia. Nah, karena dimakan maka nanti menguntungkan manusia ketika proses dewasanya gitu ya. Ketika dewasa gitu ya. Kalau telur itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap petani. Kalau larva itu ulet ya, ulatnya itu memakan daun ya, ini jelas merugikan. Nimfa itu kecil, bentuknya kecil tidak. Imago itu yang memakan apis strip tadi. Jadi ini imago itu dewasa memakan hama. Ini menguntungkan gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang imago. Jadi kupu-kupu, kemudian kumbang kura-kura seperti ini itu yang bermanfaat untuk petani itu adalah yang imagonya, daur yang imago. Yang merugikan jelas yang yang larva atau ulatnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar di situ sistem pencernaan. Ini banyak sekali yang keluar. Fungsi organ pencernaan yang terjadi pada nomor 1 dan 2 seperti tampak pada gambar. Apakah membunuh organisme, mikroorganisme dan menjaga kekebalan tubuh, menjaga kekebalan tubuh dan membunuh mikroorganisme, menyerap air dan menyerap sari-sari makanan, atau menyerap sari-sari makanan dan menyerap air. Berturut-turut ini ya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu jelas itu adalah usus besar, nomor 2 adalah usus halus. Nah, kalau fungsinya usus besar itu adalah mengatur kadar air dalam feses atau menyerap air. Juga di situ ada bakteri Escherichia coli ya untuk mengubah bentuk fesesnya itu ya. Kalau usus halus itu khusus untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu mengatur kadar air atau menyerap air, nomor 2 menyerap sari-sari makanan. Oke, cukup sekian untuk video singkat kita ya. Biasanya kita buat videonya panjang. Kali ini fokus aja ya. Kita mau mempelajarkan untuk teman-teman itu yang fokus-fokus saja, yang kira-kira sulit ya sebelah mana ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.